Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang akuntansi koreksi kesalahan pada akuntansi keuangan lembaga ya atau akuntansi pemerintahan daerah. Kemarin kita sudah melewati beberapa materi, ya. Tepatnya hanya satu materi yaitu akuntansi kewajiban nanti di kelas 12. Selanjutnya ada akuntansi koreksi kesalahan. Nanti kalau memang waktunya cukup biasanya sampai akuntansi ekuitas dana. Tapi tahun kemarin sebelumnya tidak, jadi sehingga mungkin kita fokus ke akuntansi kewajiban, akuntansi koreksi kesalahan. Dan nanti di semester 2 langsung full untuk belajar tentang aplikasi keuangan desa atau Siskudes. Oke, baik. Kembali ke materi yaitu akuntansi koreksi kesalahan. Jadi secara umum ya definisinya itu yang namanya koreksi itu mengkoreksi itu berarti kan membetulkan. Jadi tindakan pembetulan ya secara akuntansi agar akun atau pos atau jurnal yang terjadi dalam laporan keuangan suatu entitas itu menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Nah, dalam hal ini koreksinya itu dalam akuntansi pemerintahan gitu. Kesalahan merupakan penyajian akun atau pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya. Jadi kesalahan pencatatan ya atau penyajian di akun-akun atau pos di dalam suatu laporan keuangan yang secara signifikan itu artinya berpengaruh ya, secara tidak sesuai. Jadi karena berpengaruh sehingga tidak sesuai dengan yang seharusnya dan bisa terjadi pada saat laporan keuangan itu masih berjalan atau mempengaruhi laporan keuangan yang pada saat itu atau laporan keuangan periode sebelumnya. Sehingga koreksi kesalahan merupakan tindakan untuk membetulkan kesalahan penyajian dalam suatu akun atau pos. Nah, nantinya koreksi kesalahan ini akan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan. Jadi diperhatikan ya, ini ya saya notis koreksi kesalahan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan yang nantinya itu akan menjadi koreksi yang istilahnya itu nanti akan jadi kalau nanti ada beberapa koreksi yang bisa mempengaruhi laporan keuangan atau sampai merubah laporan keuangan atau yang tidak mempengaruhi laporan keuangan sehingga harus laporan keuangannya dibuat lagi dan ada yang tidak perlu dibuat lagi. Jadi ada beberapa tindakannya. Nanti ada pembagiannya. Jadi ada beberapa penyebab ya kenapa bisa terjadi kesalahan, antara lain disebabkan karena keterlambatan penyampaian bukti transaksi oleh pengguna anggaran. Bisa. Jadi misal PPKD memberikan anggaran atau memberikan uang kepada SKPD pada saat pembelanjaan. Ketika sampai akhir tahun atau pada saat periode akan melakukan penyusunan laporan keuangan, ternyata SKPD ada yang terlambat menyampaikan bukti transaksi ke dalam PPKD sehingga pada saat penyajian laporan keuangan ada yang kurang, bisa. Atau kesalahan hitung, ini kesalahan secara umum atau bukan secara umum ya, kesalahan murni ya dari human error atau secara manusiawi kesalahan hitung. Kemudian kesalahan penerapan standar dan akuntansi, kelalaian dan lain sebagainya. Artinya ketika suatu akuntan baik itu akuntan publik ataupun akuntan pemerintah itu pasti kan memiliki standar. Nah, di dalam penerapan standar itu apabila terjadi kesalahan pasti nantinya akan menjadi sebuah koreksi yang akan dikoreksi sehingga nanti kalau akuntan tersebut salah dalam penerapan standar dan akuntansinya pasti akan ditemukan. Nah, itu nanti akan dikoreksi sebagai catatan atas laporan keuangan. Kelalaian ya ini semuanya dan lain sebagainya. Ini dinotis ya. Jadi beberapa penyebab bisa terjadinya kesalahan antara lain disebabkan karena keterlambatan penyampaian bukti transaksi oleh pengguna anggaran, kesalahan hitung, kesalahan penerapan standar dan akuntansi, kelalaian dan lain-lain. Nah, kesalahan tadi itu bisa ditemukan di periode yang sama saat kesalahan itu dibuat, maksudnya pada tahun sedang berjalan. Namun bisa pula ditemukan pada periode sebelumnya atau di periode masa depan.
Itulah sebabnya akan ada beberapa perlakuan terhadap beberapa kesalahan tersebut. Jadi nanti ada beberapa kondisi dan pembagian koreksi ya, koreksi akuntansi koreksi kesalahan yang nantinya kamu akan membedakan kalau koreksinya atau kalau kesalahannya terjadi pada tahun berjalan caranya bagaimana. Kemudian kalau koreksi kesalahannya terjadi di tahun berikutnya atau sebelumnya itu bagaimana. Kemudian apakah laporan keuangannya sudah dicetak atau belum, itu juga ada caranya sendiri-sendiri. Nanti akan di jurnal, ada di jurnal standar di bawahnya. Nah, ini pembagiannya ya. Jadi dari sifatnya aja. Jadi sifat kesalahannya itu ada dua, yaitu kesalahan yang berulang atau tidak berulang. Jadi yang pertama itu kesalahan tidak berulang, artinya kesalahan tersebut itu jarang dan tidak diharapkan akan terjadi kembali. Ini berarti kesalahan yang sangat jarang, ya. Ini berarti bukan sangat jarang itu dikarenakan transaksinya itu juga tidak sering. Kalau transaksinya sering, biasanya dia masuknya adalah kesalahan berulang. Ini kesalahan tidak berulang itu biasanya transaksinya tidak sering. Makanya pengertiannya di situ, kesalahan tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali. Nah, kesalahan tidak berulang itu ada pembagian lagi. Ya, apakah terjadi di periode berjalan, kesalahan tidak berulang, atau terjadi pada periode sebelumnya. Oke, kita lihat nanti sampai contohnya biar sekalian mudah. Ini pembagiannya bisa kalian baca, nanti setelahnya ada bagannya ya. Nah, kemudian jadi nanti ada bagannya. Ini adalah kesalahan berulang ya. Terus kemudian selanjutnya adalah kesalahan berulang. Tadi kesalahan tidak berulang ada dua jenis ya. Itu berdasarkan sifatnya kan tadi ada dua. Jadi kalau berdasarkan sifat kesalahan itu ada dua. Apakah sifatnya berulang atau sering atau tidak. Jadi kesalahan tidak berulang dan berulang. Kemudian dari kesalahan yang tidak berulang itu ada pembagiannya lagi berdasarkan waktu terjadinya, apakah pada periode berjalan dan periode sebelumnya. Nanti ada bagannya setelah ini. Selanjutnya kesalahan berulang. Ini pengertiannya dulu ya saya jelaskan. Nanti untuk jurnal standarnya mungkin saya pisahkan penjelasannya agar tidak terlalu panjang. Jadi kesalahan berulang merupakan kesalahan yang disebabkan sifat alamiah atau normal dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Balikannya tadi transaksi tidak berulang, ya kesalahan tidak berulang. Kalau kesalahan berulang ini sumbernya dari transaksi yang sering dan dapat diperkirakan akan terjadi secara berulang atau bakalannya akan terjadi lagi karena memang transaksinya sering, setiap bulan kah, setiap minggu kah. Jadi ada kemungkinan kesalahan. Jadi di situ nanti akan selalu dicek pada saat audit karena mungkin terjadi kesalahan yang sangat sering karena normal itu manusiawi. Kesalahan hitung, dokumennya telat, ya kesalahan itu murni ya. Karena transaksinya sering itu bisa terjadi karena sudah terbiasa. Tapi kalau transaksinya jarang itu biasanya dia masuknya kesalahan tidak berulang. Oke. Di sini contohnya dari penjelasan kesalahan berulang, misalnya adalah penerimaan pajak. Kan tiap tahun atau tiap bulan kan pasti ada pembayaran pajak. Tidak akan tidak, karena pemerintah daerah itu sumber pendapatannya dari pajak. Ya. Setiap pembayaran pajak, ya, itu biasanya perlu dikoreksi atau bukan kalau ada kesalahan itu maka harus dikoreksi. Contoh, misal di sini ada Hotel Winner. Hotel Winner itu membayar pajak ke pemerintah sebesar 1 juta, ya pemerintah daerah. Ternyata mendapatkan SP2D itu ya, SPPT, surat ketetapan pajak, dapat SKP dari pemerintah daerah Pemalang sebesar 1 juta. Jadi Hotel Winner dapat surat SKP ya. Nah setelah dibayar ternyata perhitungan dari pemerintah salah. Ternyata Hotel Winner harusnya bayarnya 900.000 bukan 1 juta. Maka dia akan dilakukan restitusi atau penyesuaian, yaitu dengan mengembalikan uang kelebihannya. Jadi kan tadi Hotel Winner bayarnya 1 juta padahal ternyata
pemerintah harusnya memberikan surat SKP-nya kepada hotel bintang itu 900 bukan 1 juta. Jadi kan ada kelebihan bayar. Maka dilakukan restitusi atau pengembalian kelebihan pajak, atau sebaliknya, misal hotel winner diberi SKP sebesar 1 juta, bayarnya cuma 900, berarti kan kurang 100, maka nanti ada surat lagi bahwa ada namanya itu surat ketetapan SKP KB. Jadi surat ketetapan pajak kurang bayar. Jadi hotel winner bayarnya kurang, harusnya 1 juta, bayarnya cuma 900.000. Nanti ada penjelasannya di jurnal standar. Ini adalah secara umum pengertiannya. Itu ya. Nah, sistem akuntansi keuangan kesalahan ini terjadi di SKPD maupun di PPKD. Penyebabnya hampir sama ya tadi ya. Keterlambatan penyampaian bukti transaksi oleh pengguna anggaran. Pengguna anggaran ini berarti SKPD ya. Kemudian kesalahan hitung bendaharanya bisa atau PPTK-nya, kemudian kesalahan penerapan standar dan akuntansinya, kelalaian dan lain sebagainya. Sama seperti tadi ya, pengertian di awal bahwa penyebab terjadinya kesalahan antara lain itu. Kesalahan bisa kamu notice ini ya, kamu catat betul-betul, resume. Kesalahan juga bisa ditemukan di periode yang sama saat kesalahan itu dibuat, namun bisa pula ditemukan pada periode masa depan. Sehingga ada beberapa perbedaan perlakuan terhadap kesalahan tersebut. Itu yang saya maksud tadi, perbedaan perlakuan. Nah, ini ya. Jadi menurut sifatnya yang namanya kesalahan ya. Ini saya kesalahannya, koreksi kesalahan. Jadi kesalahan itu secara sifat itu ada dua, apakah berulang atau tidak berulang. Nah, dari kesalahan yang tidak berulang itu ada dua kelompok berdasarkan waktu terjadinya, apakah terjadi pada periode berjalan atau terjadi pada periode sebelumnya. Nanti di dalam periode sebelumnya pada kelompok ini ya, yang kesalahan yang tidak berulang dan terjadi pada periode sebelumnya, itu dibedakan lagi menjadi dua. Apakah laporan keuangannya sudah terbit atau belum? Laporan keuangan belum diterbitkan atau laporan keuangan sudah diterbitkan. Jadi nanti koreksinya seputar jurnal, ya, seputar jurnal yang kita betulkan. Nanti gampang insya Allah, karena kita hanya akan menyesuaikan beberapa akun, lebih banyak akun nominal sih ya, bukan akun real. Kalaupun ada akun real itu biasanya karena laporan keuangannya sudah ditutup atau laporan keuangannya sudah diterbitkan. Itu gampang sekali membedakannya. Kalau laporan keuangan yang belum diterbitkan ya, biasanya koreksi kesalahannya itu adalah menggunakan langsung kebalikannya jurnal tersebut. Misal sebelumnya di debit ya tinggal di kredit. Ya, itu kalau laporan keuangannya belum diterbitkan, dan itu adalah kesalahan yang tidak berulang, biasanya seperti itu. Tapi kalau laporan keuangan sudah diterbitkan, biasanya dia akan mempengaruhi akun real seperti ekuitas. Jadi tidak menggunakan akun nominal. Akun nominal itu kan pendapatan dan beban, akun-akun yang nantinya akan ditutup karena sudah tercetak laporan keuangan. Nanti kalau udah sampai contohnya paham insya Allah, dan kesalahan berulang ya. Oke. Nah, untuk pihak-pihak terkait nanti bisa kalian itu sendiri ya, resume sendiri. Ini ada PPK SKPD, pejabat pengelola keuangan di SKPD, dan PA atau pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran. Kemudian dalam sistem akuntansi yang ada di PPKD itu ada fungsi akuntansi PPKD atau bendahara yang ada di PPKD, dan PPKD itu sendiri secara instansi atau bendahara umum daerah. Jadi saling berkesinambungan antara SKPD dan PPKD, karena realitanya laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah itu satu kesatuan. Laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD itu merupakan laporan keuangan gabungan atau konsolidasi dari laporan keuangan yang dihasilkan oleh masing-masing SKPD. Jadi dinas pendidikan, dinas kesehatan ya,
Dinas Pekerjaan Umum, nanti masing-masing instansi tersebut atau SKPD tersebut membuat laporan keuangan. Nah, laporan keuangan itu nantinya akan diserahkan kepada PPKD, dijadikan satu kesatuan yang menjadi yang namanya tadi LKPD, laporan keuangan pemerintah daerah. Sehingga di sini yang namanya koreksi kesalahan itu mereka yang namanya induk ibu anak ya, itu konsep itu saling berhubungan atau kaitan, jadi tidak bisa dipisahkan. Ini nanti bisa kalian itu ya. Ini karena di soal itu sangat sering keluar. Kemudian dokumennya yang digunakan itu perda, jelas ya, tentang kebijakan akuntansi pemerintah daerah masing-masing, bukti transaksi atau bukti memorial ya, untuk penyesuaian biasanya, kemudian SP 2D atau surat perintah pencairan dana. Oke. Kita masuk langsung ke dalam jurnal standar dan ilustrasinya. Nah, yang pertama tadi ya, di dalam bagian itu ada kesalahan tidak berulang. Dibagi menjadi dua. Ya, kesalahan tidak berulang dibagi menjadi dua. Apakah terjadi pada periode berjalan atau periode selanjutnya? Ini yang pertama adalah terjadi pada periode berjalan atau sedang berlangsung, tapi langsung konangan kesalahannya. Kesalahan jenis ini baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan, baik pada akun pendapatan LRA ya, belanja, pendapatan LO maupun beban. Lah ini kan akun real semuanya. Akun nominal maaf. Yang nantinya akan ditutup atau ditutup dibalik ya, ditutup ya, sehingga di laporan keuangan hanya akan muncul yang namanya defisit dan surplus. Ini kan akun nominal ya. Pendapatan dan beban. Pendapatan LRA itu berarti di jurnal LRA. Pendapatan LO berarti jurnal LO. Belanja jurnal LRA. Beban itu jurnal LO. Contohnya atau ilustrasinya yaitu pengembalian pendapatan hibah yang diterima pada tahun bersangkutan kepada pemerintah pusat karena terjadi kesalahan pengiriman oleh pemerintah pusat. Jadi maksudnya adalah pemerintah daerah Pemalang misal menerima hibah uang bantuan dari pemerintah pusat. Ternyata pada saat pengiriman itu jadi kesalahan, nominalnya salah. Oke, dilihat hasilnya. Maka jurnalnya, jurnal semuranya, jadi pemerintah daerah Pemalang menerima bantuan dana dari pusat, kan berarti otomatis kas di kas daerahnya debit, kreditnya pendapatan hibah. Ya, ini jurnal LO-nya. Berarti langsung terjadi di PPKD. Kenapa? Di situ debitnya adalah kas di kas daerah. Yang namanya pendapatan transfer, baik itu bantuan keuangan dari pemerintah provinsi, ya, kemudian bisa jadi karisidenan, kemudian bisa jadi ke pusat ataupun nasional, yaitu pasti akan masuk ke kas daerah. Berarti kas di kas daerah itu adalah kas yang ada di PPKD, bukan kas di bendara pengeluaran. Ingat. Kas di bendara pengeluaran dan kas di bendara penerimaan itu hanya ada di SK, PD atau instansi atau dinas. Ya. Nah, jurnal semuanya kan seperti itu. LO-nya adalah kas di kas daerah, debit, kreditnya pendapatan hibah dari pemerintah LO. LRA-nya atau jurnal realisasi anggarannya seperti biasa perubahan sal debit karena mengikuti kas dan pendapatan hibahnya yang di LRA sudah diakui. Nah, ternyata ada kesalahan pencatatan ya. Oh, kalau ini ilustrasinya itu terjadi kesalahan pengiriman. Oh, jadi yang dimaksud di sini itu adalah bukan nominalnya salah, tapi dia salah ngirim pusat. Jadi harusnya bantuan ke Tegal, ngirimnya ke Pemalang. Maka tinggal kita koreksi saja. Pendapatan tadi kan dikredit, pendapatan bertambah kan dikredit, kasnya di debit menerima uang. Sebaliknya dikoreksi, pendapatannya debit, kasnya di kredit atau kasnya dikembalikan, dihilangkan, sehingga nanti di laporan keuangan otomatis kan berubah. Saya tidak akan menjelaskan apa itu LO, apa itu LRA lagi, karena saya harap kalian sudah paham dan kalian harus berpikir, harus mengingat-ingat lagi apa itu LO dan LRA sekali lagi, karena
kalian harus selalu berusaha untuk selalu membaca ya dan mengingat-ingat materi. Jadi ada 2 jurnal. Nanti pertanyaannya akan sedikit membingungkan kalau kalian tidak teliti antara LO dan LRA. Ciri-cirinya LO itu adalah setiap terjadi transaksi pasti dicatat dan jurnalnya itu pasti operasional ya pada saat itu. Misal kas ya kas. Ada barang apa kendaraan ya kendaraannya kendaraan. Tapi kalau di LRA kasnya diganti menjadi perubahan sal ya, kemudian kreditnya itu ditambahi belakangnya LRA diakui. Kreditnya itu diakui apabila kredit ataupun debitnya diakui apabila uangnya betul-betul keluar dari realisasi anggaran atau masuk dari realisasi anggaran. Ketika ada suatu anggaran uangnya misal ada pesanan ya atau mau beli barang lemari ya, di anggaran ada beli lemari, tapi pada saat membeli barang tersebut, barangnya udah datang, uangnya belum dibayarkan, maka yang dicatat baru LO. LRA-nya dicatat nanti kalau uangnya sudah dibayarkan. Udah itu sekilas. Jadi kalau kesalahan tidak berulang, sekali lagi, kesalahan tidak berulang. Ini kan prediksinya jarang sekali pemerintah pusat salah kirim ini gitu ya. Dan kalaupun sering pasti akan di demo besar-besaran gitu, dapat temuan itu tidak beres dan lain sebagainya. Ini adalah kesalahan tidak berulang terjadinya pada saat tahun berjalan, jadi laporan keuangannya belum terbit. Maka kita tinggal menyesuaikan jurnal tersebut. Oke, tinggal menyesuaikan jurnal tersebut, dibalikan saja. Yang tadinya debit tinggal di kredit. Itu kalau terjadi pada laporan keuangan pada periode berjalan. Jadi si laporannya juga belum dibuat. Nah, ini ya. Nanti bisa kalian itu lagi ini ya. Paham ya kira-kira ya. Jadi kesalahan tidak berulang terjadi pada periode berjalan. Ya, sekarang berikutnya kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya. Kesalahan jenis ini bisa terjadi pada saat yang berbeda, yakni yang terjadi pada periode sebelumnya, namun laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, dan yang terjadi pada periode sebelumnya dan laporan keuangan periode sudah diterbitkan. Jadi gini maksudnya ya, kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya, misal ini tahun 2021 ya baru, nah ternyata pada tahun 2020 banyak kesalahan yang perlu disesuaikan di tahun 2021. Pertanyaannya, pada saat kita menyesuaikan di tahun 2021, apakah laporan 2020 itu sudah diterbitkan atau belum? Kalau belum, ada penanganannya sendiri, kalau sudah ada penanganannya sendiri. Nah, yang pertama, koreksi laporan keuangannya belum diterbitkan. Jadi kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya dan laporan keuangannya belum diterbitkan. Ya, terjadi periode sebelumnya, laporan keuangan belum diterbitkan. Contoh, apabila laporan keuangan belum, maka dilakukan pemblokiran pada akun yang baik akun pendapatan. Nah, ini sama seperti tadi. Kesalahan tidak berulang ya yang terjadi pada periode berjalan, hampir sama ini. Karena prinsipnya adalah laporan keuangannya sudah terbit atau belum. Kalau laporan keuangannya belum terbit, biasanya itu tekniknya ya atau triknya itu kamu cara mengingatnya. Kalau laporan keuangan belum diterbitkan, maka yang disesuaikan adalah akun pada saat itu atau akun yang tertera di situ, atau ciri-cirinya adalah akun-akun nominal, itu kan akun pendapatan, akun belanja itu, maka akan disesuaikan di situ. Tetapi kalau akan menambah atau mengurangi akun nominal, tetapi kalau laporan keuangan sudah diterbitkan kan sudah tidak ada. Jadi gini, sebelum laporan keuangan terbit ya, akun nominal itu masih ada, pendapatan beban dan lain sebagainya itu masih ada karena laporan keuangannya belum jadi. Setelah akun nominal, pendapatan, beban, belanja itu ditutup, kan menjadi laporan neraca akhir ya, laporan neraca akhir atau neraca saldo akhir, di mana sudah tidak ada akun lagi pendapatan dan beban. Pendapatan beban masuknya kemana?
masuknya ke ekuitas. Apakah tadi surplus? Kalau surplus berarti menambah ekuitas, kalau minus atau defisit berarti mengurangi ekuitas. Jadi penyesuaiannya di situ aja. Oke. Ilustrasinya yaitu mengkoreksi kesalahan tidak berulang. Kesalahan tidak berulang terjadi pada periode sebelumnya dan laporan keuangan belum diterbitkan. Nah, ini ilustrasinya mana ya? 312, 313. Nah, ini ilustrasinya adalah terjadi pengembalian belanja pegawai tahun lalu karena salah penghitungan jumlah gaji. Ini istilahnya menyesuaikan pembayaran gaji tahun lalu yang jumlahnya salah, baik itu minus atau kelebihan atau kekurangan. Ini yang dicontohkan berarti kan jumlah semulanya kan berarti ini beban ya, jumlah semulanya ini baik itu jumlahnya lebih atau kurang itu harus ditambahkan. Jadi maka kalau yang namanya pembayaran gaji kan beban gaji ya atau beban pegawai di sini menggunakan rekeningnya beban pegawai LO debit RKPBKD. Kenapa RKPBKD? Karena uang gaji itu biasanya diambil langsung dari pusat daerah atau PPKD atau di kabupatennya kan uang bukan dari dinas masing-masing. LRA-nya belanja pegawai debit, LRA kreditnya perubahan sal. Nah, koreksinya bagaimana? Kamu asumsi ininya tidak perlu diperhatikan ya. Kita tetap menggunakan ini aja biasa karena saya tidak terlalu fokus di tanggal nomor pertanyaan karena kita belum terlalu jauh ke situ. Pemahaman kita masih sekitar memahami jurnalnya seperti apa. Oke. Jadi ada pengembalian belanja pegawai tahun lalu karena salah perhitungan jumlah gaji, ya, pengembalian. Maka kalau terjadi pengembalian, mana tadi ini? Ini ya, terjadi pengembalian itu berarti terjadi pada saat bayar gaji itu kelebihan. Jadi misal tahun 2021 sekarang ya, kemarin di awal tahun Januari itu menemukan bahwa beban gajinya kelebihan. Ya, kelebihan, maka kita perlu menyesuaikan. Kalau beban gajinya kelebihan, otomatis kan kasnya berkurang, sehingga di laporan keuangan tulisannya kasnya masih berkurang nantinya. Nah, ini laporan keuangannya belum terbit, maka bisa kita perbarui dulu biar kasnya normal lagi. Makanya koreksinya itu uangnya berapa, kelebihannya itu kasnya debit, jadinya pendapatan. Oke. Tadi kan belanja beban atau bebannya debit. Nah, karena ada pengembalian untuk menutup kas yang dikoreksi, berarti kan kasnya masuk. Nanti ada beri contoh biar untuk kamu mengerjakan. Kas di kas daerah debit, kreditnya pendapatan karena kita menerima pemerintah daerah menerima pengembalian pembayaran gaji tahun sebelumnya, tahun 2020. Misal gajinya harusnya 9 juta, bayarnya 10 juta. Berarti di tahun 2021 kita membuat koreksi. Ya, bebannya dikurangi atau diselisihkan menjadi pendapatan. Kan belanja dan pendapatan kan nanti akan diselisihkan menjadi surplus atau defisit. Kalau di akuntansi komersil, pendapatan dan beban diselisihkan menjadi laba atau rugi. Kalau di pemerintah daerah, pendapatan dan beban atau belanja itu diselisihkan akan menjadi surplus atau defisit anggaran. Nah, penyesuaiannya seperti itu. Kita menerima uang kas karena pengembalian kelebihan dana atau pembelian kelebihan pembayaran gaji tahun sebelumnya. Kasnya debit, kreditnya bukan beban, tapi kreditnya adalah pendapatan. Jadi, karena laporan keuangannya belum terbit, untuk mengurangi beban, kita menggunakan akun pendapatan karena nantinya akan diselisihkan. Itu kontranya beban kan pendapatan. RRA-nya tinggal mengikuti. Karena kas bertambah di debit, berarti debitnya adalah perubahan sal.
Kreditnya pendapatan juga mengikuti, tinggal diganti LRA. Ini jurnal LRA. Oke. Tadi adalah koreksi kesalahan berulang ya. Tadi tidak berulang ya. Kesalahan yang tidak berulang tapi terjadi di periode sebelumnya dan laporan keuangan belum terbit. Sehingga penyesuaiannya adalah menggunakan akun nominal. Ya, baik itu mengembalikan atau dibalik saja akunnya atau menggunakan akun kontranya. Kalau yang disesuaikan atau yang dikoreksi beban, maka kontranya pendapatan. Sebaliknya, kalau ternyata yang disesuaikan adalah pendapatan, berarti kan kasnya terlalu banyak. Karena di tahun sebelumnya terjadi koreksi, misal terjadi koreksi pengembalian dana atau penyesuaian koreksi kelebihan penerimaan pendapatan, misal seperti itu di tahun sebelumnya, dan laporan keuangannya belum diterbitkan, ya tinggal ditambahkan ke bebannya debit, kasnya kredit, sehingga kan nanti akan diselisihkan gitu. Nanti ada contoh soalnya insya Allah nanti untuk latihan. Nah, yang kedua ya, dari kesalahan tidak berulang pada periode sebelumnya itu adalah koreksi kesalahan yang tidak berulang terjadi periode sebelumnya yang laporan keuangan sudah terbit. Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah posisi kas. Jadi bayar belanja atau bayar beban atau beli sesuatu tapi uangnya kelebihan, nyatetnya kelebihan, padahal yang dikeluarkan hanya 10 juta tapi nyatetnya 15 juta, sehingga perlu dikoreksi ya. Bisa kelebihan atau bisa kurang. Nah, apabila laporan keuangan periode sudah terbit, maka dilakukan pembuatan pada akun pendapatan lain-lain LRA. Menggunakan pendapatan lain-lain yang mengumpulkan pengurangan kas dilakukan dengan pembetulan pada akun saldo anggaran lebih. Contoh, terjadi pengembalian belanja pegawai tahun lalu karena salah perhitungan jumlah gaji. Ini kasusnya sama, hanya beda kejadian, maksudnya beda kondisi. Kalau tadi kondisinya laporan belum terbit, ini laporan sudah terbit, kita lihat bedanya. Sunan yang awalnya hampir sama ya harusnya ya. Ini dia pakainya di SKPD contohnya ya. Beban gajinya debit ya. Ini contoh SKPD ya, karena kasnya saudara pengeluh bayarnya segini ya. Ternyata ada pengembalian ya. Ngitung jumlah gaji salah. Maka jurnal koreksinya adalah jadi gini, misal ya, beban itu kan tadi yang namanya bayar gaji, pemerintah kan pasti ngeluarin uang. Uang itu kan diserahkan ke staf atau pegawainya. Ya, kita membayar gaji sesuai dengan yang ada di peraturan, misal 10 juta. Dibayarkanlah 10 juta. Betul 10 juta, tetapi pada saat pencatatan nulisnya 11 juta. Nanti di laporan keuangan akan tidak blank. Nanti bingung ini 1 juta dari mana. Begitu. Nah, ternyata ketemu ada kesalahan di sini, yaitu kelebihan pencatatan jumlah gaji karena salah perhitungan. Harusnya yang dikasih 10 juta kok nyatetnya 11 juta. Maka kita kan harus mengembalikan kasnya, karena tadi nulisnya kelebihan sih, kan kasnya kreditnya terlalu banyak berarti. Maka kita di kelebihan 1 juta tadi, maka kasnya debit dan menambah ekuitas. Itu. Nanti LRA-nya kan seperti biasa, kas debit berarti perubahan saldonya debit.
debit. Kalau ekuitasnya di kredit, maka dia adalah surplus atau menambah LRA. Sebaliknya kalau ekuitasnya di kredit, ini kasusnya dia berarti harusnya adalah defisit LRA gitu. Ini ada lagi contohnya. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan. Ini beda lagi ya. Tadi bayar gaji nyatetnya salah. Ini penerimaan pendapatan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas. Ini pendapatan kasusnya. Apabila laporan keuangannya sudah diterbitkan, maka tinggal dilakukan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas, tinggal dikurang-kurangi aja. Contoh, pengembalian pendapatan DAU atau dana alokasi umum karena kelebihan transfer oleh pemerintah pusat. Pemalang harusnya 60 juta, dapatnya 70 juta, kan ada 70, ada 10 juta kelebihan, maka kita harus mengembalikan ke pemerintah pusat. Nah, awalnya kan gini, pemerintah daerah mendapat kas dari pemerintah pusat 70 juta. Kreditnya adalah DAU sesuai rekeningnya, sesuai tadi kegiatannya transaksinya, rekeningnya itu adalah dana khusus umum. Nah, pada saat dikoreksi, maka kan kita mengeluarkan kas. Oke. Tadi kita sudah menerima 70, padahal harusnya kita menerima 60. Ya. Padahal kita harusnya menerima 60. Maka koreksinya modalnya berkurang dong, karena mengembalikan 10 jutanya, ekuitas debit, kasnya di kredit. Nah, ini tadi saya bilang, kalau ekuitas pada saat koreksi ekuitasnya itu di debit, maka dia defisit LRA. Perubahan saldo mengikuti kas. Nah, ini selanjutnya adalah kesalahan berulang, nanti insya Allah akan kita pelajari berikutnya ya. Ini coba ada contoh lagi enggak? Oke, sudah. Nah, kita pisah ya. Jadi itu nanti setelah ini ada latihan soal. Jadi ini saya menjelaskan lagi pengertiannya dulu dan bagaimana pemahaman tentang jurnalnya. Bahwa ciri-cirinya, kita fokus di kesalahan tidak berulang dulu, tidak usah buku. Ciri-cirinya ya, kesalahan tidak berulang intinya itu ada 2 kejadian. Apakah terjadi pada periode berjalan atau yang sedang berjalan, atau terjadi pada periode sebelumnya. Oke. Nah, di dalam kejadian periode sebelumnya itu ada 2 kondisi. Apakah laporannya sudah terbit atau belum? Sekali lagi, prinsipnya gini. Kalau laporan keuangan sudah diterbitkan, maka tidak ada lagi akun nominal atau tidak ada lagi akun pendapatan dan akun beban. Maka logikanya ketika akan menyesuaikan kesalahan uang masuk ataupun uang keluar, atau kas masuk atau kas keluar, maka itu yang berpengaruh hanyalah ekuitas dan kas. Berbeda halnya ketika laporan keuangan belum diterbitkan, artinya masih ada di situ yang namanya akun pendapatan dan akun beban, atau belum ditutup, belum diselisihkan, sehingga kalau ada koreksi sesuaikan saja. Kalau terjadi kelebihan belanja, berarti ditambahkan kreditnya di pendapatan. Nanti diselisihkan saja. Jadi atau kalau gini, kalau kesalahannya tak resum aja bisa. Jadi kesalahan berulang, kesalahan tidak berulang, tetapi terjadi pada tahun berjalan, itu simple. Akun nominalnya tinggal dibalik, atau jurnal yang salah tinggal dibalik, simple. Itu ya. Kalau kesalahan tidak berulang dan terjadi pada periode berjalan, itu tinggal dibalik. Oke. Kesalahan tidak berulang dan terjadi pada periode berjalan, itu tinggal dibalik jurnalnya.
Kalau jurnal awalnya kas debit, kreditnya pendapatan ya, awal semulanya, maka koreksinya ya pendapatan debit, kasnya kredit. Oke, itu kalau terjadi pada periode sedang berjalan ya. Misal Januari sampai Desember, nah koreksinya masih jalan tuh, maksudnya belum sampai Desember itu ditemukan kesalahan, jadi bisa langsung dikoreksi. Nah, kalau kesalahannya tidak berulang atau kesalahannya bukan transaksi umum yang sering dan terjadi di periode sebelumnya, maka kita tidak bisa serta-merta merubah itu. Karena apa? Karena laporannya berbeda, sedangkan perlakuannya ada di tahun ini, ada di 2021 itu. Jadi harus menyesuaikan. Kalau terjadi di periode sebelumnya ada dua pilihan. Apakah laporan keuangannya sudah terbit atau belum? Kalau sudah diterbitkan, maka kita tidak bisa lagi menggunakan koreksinya adalah pendapatan atau beban. Karena laporan keuangannya sudah terbit, berarti tidak ada lagi akun nominal atau akun sementara pendapatan dan beban. Sehingga logikanya kalau menyesuaikan ini ataupun mengkoreksi kesalahan tidak berulang yang terjadi periode sebelumnya dan laporan keuangannya sudah terbit, dia pasti menggunakan akun kas dan ekuitas. Ini ya, mana tadi ekuitas, ini pakainya ekuitas ya. Tapi kalau laporan keuangannya belum terbit yang sebelumnya itu, kita menggunakannya adalah pendapatan dan beban karena akun pendapatan bebannya masih ada. Nanti pada saat itu bisa dituliskan dimasukkan ke dalam laporan keuangan sebelumnya yang belum diterbitkan. Nanti ada koreksi, di bawah ada koreksinya ini, nanti jumlahnya langsung dibetulkan. Tanpa mengudel-udel, istilahnya jurnal yang sudah rapi, laporan keuangan yang sudah dirapikan itu tidak usah diperlu detail, yang penting ada catatan atas laporan keuangan di bawahnya dan nominalnya sudah dibetulkan di laporan keuangannya gitu. Oke, nanti setelah ini juga insya Allah akan saya berikan latihan soal sambil sekalian diskusi, nanti pertanyaan-pertanyaan akan saya tampung gitu ya. Oke, baik, itu cukup mungkin. Insya Allah nanti akan ada part selanjutnya untuk mempelajari akuntansi koreksi kesalahan, di mana kesalahan itu adalah kesalahan yang berulang. Oke, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.